warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Saya Rida Nurfianti, NIM 12405193190. Model etika dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu immoral management. Para pelaku bisnis yang tergolong pada tipe ini biasanya memanfaatkan kelemahan dan kelengahan-kelengahan dalam komunitas untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara individu atau kelompok mereka. Yang kedua ada amoral management. Manajer tipe ini mungkin saja punya niat baik, namun mereka tidak bisa melihat bahwa keputusan dan aktivitas bisnis mereka apakah merugikan pihak lain atau tidak. Yang ketiga, moral management. Dalam moral management, nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya. Kemudian kode etik. Kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Fungsi kode etik, Biggs dan Blocker mengemukakan 3 fungsi kode etik yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang tiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Tujuan kode etik yang pertama untuk menunjang tinggi martabat profesi, yang kedua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Sanksi pelanggaran kode etik yaitu mendapat peringatan, pemblokiran, dan hukum pidana atau perdata. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu perkumpulan atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik yang pertama, alasan ekonomi seperti kebutuhan individu, misalnya korupsi. Kemudian yang kedua, perilaku dan kebiasaan individu atau kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Yang ketiga, lingkungan tidak etis. Yang keempat, perilaku orang yang ditiru atau efek primordialisme yang kebablasan. Dan yang terakhir, sanksi pelanggaran etika. Di sini saya Rizal Diansah, NIM 191 akan menjelaskan mengenai etika sumber daya manusia. Etika yaitu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Selain itu, manajemen sumber daya manusia mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, hubungan industrial, dan kesehatan, serta keselamatan kerja. Masalah-masalah di mana etika itu sangat penting diterapkan. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Resdiana Dadaninggar, NIM 12405193192 akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Beroperasinya sebuah perusahaan itu haruslah memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Karena jika ada pergerakan sosial budaya masyarakat yang mengganggu akan dapat menghambat operasional perusahaan itu sendiri, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar sendiri. Banyaknya perusahaan swasta kini akhirnya mengembangkan apa yang disebut itu tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR, Corporate Social Responsibility.
di mana menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaannya saja. Nah, corporate social responsibility ini merupakan keputusan perusahaan yang diakibatkan dengan nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, serta menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Nah, Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR ini sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini fungsi utama bisnis sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan menghasilkan laba yang dapat diterima. Artinya laba yang dapat diterima itu laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Karena masalah tanggung jawab ekonomi ini merupakan hal yang paling krusial, karena tanpa adanya kelangsungan tanggung jawab finansial, hal yang lain menjadi hal yang meragukan. Nah, yang selanjutnya adalah bidang hukum, memperhatikan kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah bidang etika. Etika ini bukan hanya sesuai dengan hukum saja, namun juga dapat diterima secara moral, di mana kategori tanggung jawab etika ini sering berhubungan dengan kategori hukum, tapi lebih melebarkan tanggung jawab hukum dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum. Yang selanjutnya adalah bidang kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk-bentuk implementasi. Yang pertama adalah bentuk implementasi CSR terhadap konsumen, di mana perusahaan itu harus memberikan implementasi bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya terhadap konsumen ketika konsumen mengkonsumsi suatu barang produksi, serta pemberian informasi terkait dengan produknya. Seperti contohnya adalah informasi suku cadang, terus pelayanan purna jualnya, serta informasi lain yang harus diketahui oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah kepada perusahaan kepada karyawan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai dengan kompetensinya. Jadi, perusahaan itu tidak boleh membeda-bedakan karyawannya berdasarkan ras, suku, dan agama. Tetapi perusahaan juga harus memberikan beberapa penghargaan terhadap karyawannya yang memiliki kompetensi yang lebih unggul, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan, di mana adanya bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Contohnya adalah mengadakan kegiatan donor darah, terus melakukan bantuan bencana alam, terus melakukan penanaman 1000 pohon, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya adalah petanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan dan keamanan, di mana bentuk penjagaan dan pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kantor sesuai dengan petunjuk dan instansi terkait. Jadi contohnya jangan sampai limbah-limbah produksi itu mengganggu lingkungan, bahkan kesehatan dan keamanan masyarakat di sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Dimensi praktek manajemen sumber daya manusia. Praktek-praktek MSDM tidak secara sederhana dipandang sebagai pemberian nilai ekonomis terhadap perusahaan. Nilai ekonomis biasanya dihubungkan dengan peralatan, teknologi, dan fasilitasnya. Bagaimanapun juga, praktek-praktek MSDM dipandang sebagai sesuatu yang bernilai. Kompensasi, staffing, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, dan praktek-praktek MSDM lainnya merupakan investasi yang secara langsung mempengaruhi motivasi dan kemampuan karyawan dalam memberikan produk dan jasa yang bernilai bagi pelanggannya.
praktek-praktek MSDM yang membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan kompetitif dapat dikelompokkan menjadi 4 dimensi. Dimensi yang pertama, mengelola lingkungan MSDM. Pengelolaan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal memungkinkan para karyawan untuk membuat kontribusi terhadap produktivitas dan kompetitif perusahaan. Kreasi dari lingkungan positif bagi sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, mengaitkan praktek-praktek MSDM dengan tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian menjamin bahwa praktek-praktek MSDM sejalan dengan peraturan dan undang-undang dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Kemudian yang ketiga, merancang pekerjaan yang memotivasi dan memuaskan karyawan sebagaimana memaksimalkan pelayanan pelanggan, kualitas, dan produksi. Kemudian dimensi yang kedua, mempersyaratkan dan mempersiapkan MSDM. Pelanggan membutuhkan produk-produk baru atau layanan-layanan baru yang mempengaruhi jumlah dan jenis kebutuhan bisnis karyawan bagi keberhasilan. Pergantian, promosi, dan pensiun juga mempengaruhi persyaratan-persyaratan SDM. Para manajer perlu untuk memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pelanggan bagi produk dan layanan perusahaan. Para manajer juga harus mengidentifikasi karyawan yang ada atau karyawan yang berpotensi berhasil menjalankan produk dan layanan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan yang pertama, mengidentifikasi persyaratan-persyaratan SDM. Yang kedua, pelatihan karyawan guna memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian dimensi yang ketiga, penilaian dan pengembangan SDM. Para manajer perlu menjamin bahwa para karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dan yang akan datang. Perusahaan-perusahaan perlu untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung pekerjaan karyawan dan aktivitas non-pekerja. Area manajemen SDM ini meliputi yang pertama, mengukur kinerja karyawan, yang kedua, mempersiapkan karyawan bagi peran pekerjaan masa depan dan mengidentifikasi kepentingan kerja, tujuan, nilai, dan isu-isu karir lainnya. Yang ketiga, menciptakan suatu hubungan tenaga kerja dan lingkungan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Dimensi yang keempat, mengkompensasikan SDM. Selain kepentingan pekerjaan, upah dan keuntungan merupakan insentif yang paling penting di mana perusahaan dapat menawarkan kepada karyawan dalam pertukaran kontribusi terhadap produktivitas, kualitas, dan layanan konsumen. Upah dan keuntungan ditujukan bagi perusahaan pada karyawan dalam keanggotaannya di perusahaan dan menarik karyawan baru. Pengaruh positif dari rancangan pekerjaan yang baru, teknologi yang baru, dan kualitas pergerakan produktivitas dapat dirusak seandainya pada karyawan tidak puas dengan tingkat upah dan keuntungan atau merasa bahwa upah dan keuntungan tidak didistribusikan secara adil. Area manajemen SDM ini meliputi yang pertama, menciptakan sistem upah, yang kedua, menghargai kontribusi karyawan, dan yang ketiga, memberikan kepada karyawan keuntungan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang manajemen strategik sumber daya manusia. Nah, pengertian dari manajemen strategi sumber daya manusia adalah praktek menyelaraskan strategi bisnis dengan praktek sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Tujuan dari manajemen strategis sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa strategi sumber daya manusia bukan sarana, tetapi tujuan itu sendiri jauh menyangkut tujuan bisnis. Gagasan utama di balik manajemen strategi sumber daya manusia adalah bahwa perusahaan harus menyesuaikan strategi sumber daya manusia
mereka dalam kerangka tujuan bisnis secara keseluruhan dan karenanya memastikan bahwa ada keselarasan antara praktik SDM dan tujuan strategis organisasi. Cara kerja manajemen strategik sumber daya manusia yaitu dengan kita ambil contoh, yaitu banyak organisasi dalam waktu belakangan ini telah mendedikasikan manajer orang yang fungsi satu-satunya adalah untuk menjaga kebutuhan sumber daya yang memungkinkan dan juga memenuhi. Ini adalah perubahan nyata dari memperlakukan orang sebagai sumber daya yang adil menjadi memperlakukan orang sebagai aset. Menguraikan hal ini, orang menemukan bahwa organisasi cenderung memanfaatkan kemampuan orang-orang yang bekerja dan memastikan bahwa modal manusia dipertahankan dan juga dijadikan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Ini diterjemahkan ke dalam Departemen Sumber Daya Manusia yang berdedikasi dan manajer orang-orang di setiap kelompok berurusan secara eksklusif dengan masalah karyawan yang bertentangan dengan memperlakukan ini sebagai fungsi manajemen lini. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap usaha perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran fungsi manajemen sumber daya manusia yang membuat pengelola karyawan menjadi lebih mudah. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama yaitu perencanaan. Membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. Yang kedua yaitu seleksi, proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Yang ketiga yaitu orientasi, masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Yang keempat yaitu evaluasi, kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan di dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan. Nah, tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimum, itu ada 3. Yang pertama yaitu misi organisasi merupakan pernyataan manajemen puncak tentang gambaran seluruh organisasi. Yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk membuat pernyataan yang berhubungan dengan standar produksi pasar keuangan yang ingin dicapai organisasi. Yang ketiga yaitu strategi organisasi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tadi, meliputi bauran produk, target pelanggan, metode produksi, pengeluaran modal, dan juga keputusan lain. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini adalah yaitu tujuan untuk kemasyarakatan atau sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah sosial. Yang kedua yaitu tujuan organisasionalnya, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, mendayagunakan tenaga kerja, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja, dan lain-lain. Kalau untuk tujuan fungsionalnya yaitu untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, beberapa cara yang dapat ditempuh melalui program rekrutmen, pelatihan, pengembangan yang inovatif, dan program kompensasi menarik. Itu dulu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Agustina Cantika Putri, nomor NIM 12405193195. Di sini saya akan menjelaskan metode pendekatan MSDM. Dalam pendekatan MSDM ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis. Mekanisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah berikut. Yang pertama, pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, organisasi buruh, kebanggaan dalam pekerjaan.
Yang kedua yaitu pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya, diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Setiap karyawan, rendah kedudukannya dan kecil jasanya harus tetap mendapat penghargaan yang baik agar tujuan perusahaan tercapai. Karena pada hakikatnya ego manusia selalu menganggap dirinya adalah penting. Sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen betapapun kecil nilainya. Jadi, setiap sistem mengandung masukan input, proses, keluaran, dan merupakan sebuah kesatuan yang bekerja sendiri. Jelasnya, pendekatan sistem sosial ini mengutamakan kepada hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Saya Marsha Mira Fauzi, NIM 124/51939196. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan menurut Herman Sofiandi dan Dewi Hanggraini. Analisis jabatan atau job analysis merupakan suatu penentuan dari isi suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam sebuah organisasi, serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melakukan tugas pekerjaan dalam jabatan yang diemban dengan baik. Melalui analisis jabatan akan diperoleh berbagai ukuran yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Yang pertama, menetapkan spesifik karyawan. Dengan analisis jabatan, maka dapat dimiliki persyaratan kepegawaian, juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam suatu jabatan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang menduduki suatu jabatan. Yang kedua, menentukan peringkat. Dengan analisis jabatan, maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya. Yang ketiga, menentukan dan kebutuhan pelatihan. Dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat diketahui kemampuan maupun keahlian apa yang dibutuhkan karyawan sehingga dapat ditentukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang keempat, mengembangkan metode. Dengan analisis jabatan, dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan. Selanjutnya, manfaat dari analisis jabatan. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Yang kedua, menghilangkan persyaratan jabatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ketiga, menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong maupun menghambat kualitas kerja karyawan. Yang keempat, merencanakan ketenaga kerjaan di masa depan. Yang kelima, menyesuaikan lamaran yang masuk dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya, metode pengumpulan informasi jabatan. Yang pertama, metode wawancara atau interview. Metode ini paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi karena langsung dari orang yang menduduki jabatan tertentu. Kelemahan metode ini yaitu membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, metode diskusi panel atau panel of expert, yaitu mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior untuk dimintai informasi yang dibutuhkan mengenai suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, metode kuesioner, yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis untuk mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Metode selanjutnya, metode buku harian, yaitu meminta pemangku jabatan untuk mengisi buku harian setiap hari dengan mencatat apa saja aktivitas dan tugas-tugas yang mereka lakukan.
Selanjutnya, metode observasi atau metode pengamatan. Analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Selanjutnya, bentuk penyajian hasil analisis jabatan. Beberapa bentuk penyajian hasil analisis jabatan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi jabatan atau uraian pekerjaan atau gambaran jabatan atau biasa disebut job description, merupakan keterangan singkat yang ditulis dengan cermat mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang dalam jabatan tertentu yang berisi identifikasi jabatan, sifat jabatan, dan kualifikasi atau persyaratan pemangku jabatan. Yang kedua, persyaratan jabatan atau job specification merupakan persyaratan mengenai kualitas minimal seseorang karyawan untuk menduduki suatu jabatan tertentu, meliputi syarat umum dan syarat khusus. Yang ketiga, klasifikasi atau job classification, yaitu penggolongan jabatan berdasarkan basis, yang yaitu klasifikasi tugas dan klasifikasi peringkat. Yang keempat, desain atau rancangan pekerjaan atau job design merupakan suatu rancangan aktivitas dalam suatu jabatan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.